Shalom keluarga besar Yakum, saya Pramadi dari GKJ Delanggu. Saat ini ada di Pastori Delanggu yang kedua. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan dan menerangi di dalam setiap pekerjaan dan langkah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah saat ini, bersama dengan keluarga besar Yakum, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang menyapa, menguatkan, dan memberikan kesegaran kepada kami. Maka bersabdalah Tuhan, biarlah kami siap mendengarkan akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk merasakannya, menyimpannya, dan juga mewujudkannya dalam kerja kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 9 ayat 19 sampai dengan yang ke-29 yang demikian firman-Nya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih, yang bukan kekasih-kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakannya kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti punya rencana. Dan dalam setiap keinginannya, rencana itu akan diwujud nyatakannya. Sejak kecil kita bersiap bersekolah, menuntut ilmu, memasuki perguruan tinggi dengan bidang tertentu, dengan harapan bahwa suatu saat kita akan mendapatkan apa yang menjadi harapan rencana kita. Tetapi pada sebuah kenyataan, seringkali apa yang kita harapkan jauh dari apa yang kita rasakan. Rencana kita berbeda dengan kenyataan, termasuk di dalamnya tentang pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan seringkali menjadi beda dengan apa yang kita harapkan. Yang menarik dari bacaan ini adalah ketika orang mendapatkan sesuatu yang berbeda dari harapannya, dia berkata dan bahkan mungkin menyalahkan Tuhan atas situasi keadaan yang demikian. Menjadi pertanyaan Rasul Paulus, siapakah yang harus disalahkan? Apakah tanah liat berhak menyalahkan si pembuat periuk, yaitu Allah sendiri? Tentunya kita yakin ketika Allah memberikan sesuatu pekerjaan, sesuatu keadaan pada kita, tentunya sudah direncanakan, sudah ditentukan Allah sejak semula. Sebagaimana Allah telah memilih kita, tentunya bukan asal-asalan, bukan sembarangan, tetapi dengan suatu maksud dan tujuan yang mulia. Allah memilih kita untuk menjadi umatnya.
Pun demikian, ketika Allah memberikan pekerjaan karya kepada kita, tentunya bukan sembarangan, bukan tanpa alasan, pasti sudah diperhitungkan, sudah direncanakan Allah sebelumnya. Kalau kita tahu bahwa ini sudah direncanakan oleh Allah, pasti Allah juga yang akan memampukan kita, menyanggupkan kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, meskipun jauh dari keahlian kita, jauh dari pemikiran kita, jauh dari kehidupan kita. Kita pasti dimampukan oleh Allah untuk dapat menyelesaikannya. Inilah yang menarik dari bacaan kita saat ini. Ketika Allah memilih orang, pasti Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan orang yang dipilihnya pasti mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Meskipun dalam kenyataan pastinya harus belajar, harus menyesuaikan, dan juga banyak hal lainnya. Tapi bukan suatu alasan untuk mengatakan tidak kepada apa yang diberikan Allah melalui tempat kerja kita atas suatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pekerjaan kita, di dalam Yakum, seringkali kita juga menemukan hal-hal yang demikian. Bukan keahlian saya, bukan profesi saya, tapi saya harus melakukan sesuatu pekerjaan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang mungkin menjadi sesuatu kesulitan bagi kita, dan kita seringkali menolak, mengatakan tidak. Meskipun mengatakan tidak itu juga banyak alasannya. Pertama, mungkin karena memang tidak mampu. Yang kedua, bukan keahliannya. Yang ketiga, mungkin karena sesuatu yang lainnya. Dengan kata kita malas untuk menerima pekerjaan itu, karena kita sudah memiliki sesuatu yang mapan, sesuatu yang tetap dalam pekerjaan kita, sehingga kita seringkali takut menghadapi tantangan yang baru. Berdasarkan kitab suci apa yang kita lihat, bahwa sebenarnya Allah telah merencanakan segala sesuatu indah bagi kita. Bukankah Yesaya mengatakan Allah merencanakan kebaikan, bukan merencanakan kejahatan atau kerusakan. Sehingga ketika kita diberi pekerjaan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang menjadi keahlian kita, jangan cepat-cepat mengatakan tidak. Tapi cobalah, nyatakanlah, bekerjalah. Karena mungkin di situ Allah memang telah menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita merasakan kesulitan, kita yakin Allah yang membentuk gumpalan tanah menjadi periuk, Dia juga yang akan memampukan kita untuk menjadi periuk yang baik, untuk mewujudkan pekerjaan kemuliaan Tuhan. Bapak dan terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita mengutuk tidak? Karena seringkali kita membayangkan sesuatu yang berat. Tapi ketika kita membayangkan kasih Allah, kita yakin kita dimampukan oleh Tuhan. Karena itu, bekerjalah bagi Tuhan, berkaryalah bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari yang Kau berkati saat ini, kami datang menghadap-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan dan karya-Mu yang indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini ketika kami boleh mendengar akan sapaan firman-Mu, sapaan kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami Bapa untuk merasa-rasakannya, menerimanya, dan mencatatnya dalam hati kami, serta mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami, Engkau merencanakan yang terbaik bagi hidup kami, meskipun pada sebuah kenyataan seringkali pekerjaan, karya yang Engkau berikan jauh daripada keahlian kami, jauh dari pemikiran kami, tetapi sesungguhnya Engkau telah merencanakannya bagi kami semua. Karena Bapa, mampukan kami untuk tidak cepat mengatakan tidak atas pemberian karya-Mu, tapi biarlah kami melakukannya dengan tekun dan setia, melakukannya dengan sukacita dan penuh harap. Karena karya Tuhan sendiri dalam hidup kami mampu mengemban misi panggilan Tuhan. Kami mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan pada kami. Bahkan dengan berkat-berkat-Mu juga kami dapat membuahkan hasil-hasil yang terbaik yang boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah kami Bapa untuk senantiasa menyambut panggilan-Mu,
Mampukan kami untuk senantiasa menyambut karya pekerjaan-Mu. Dengan sukacita kami menjawabnya, dalam karya kami melakukannya. Berkatilah keluarga besar Yakum khususnya, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam mereka menyambut dengan sukacita setiap panggilan Tuhan, dan percaya Tuhan memampukannya, dan Tuhan melimpahkan berkat di dalam kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.